Nah, hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa zaman sahabat, hampir semua sahabat itu terkadang ya, tidak semuanya, itu mengambil ijtihad masing-masing. Berarti kesimpulannya, Miqdad pun ijtihad kalau orang ini bukan Islam, maka karena dia bukan Islam tak bunuh halal, gitu loh Pak. Paham kalimat ini ya? Dia berijtihad, dia berkeyakinan, dia nggak cocok dibilang Islam Rasul. Orang dia habis potong tanganku, kemudian lari, habis lari tak kejar ngumpet bilang aslam tuh, enak aja kamu, tebas. Mungkin kalau bagi kita benar itu dibunuh aja, itu paling dia bilang Islam itu biar nggak dibunuh. Tapi ternyata nggak gitu Pak. Ternyata ini nggak dibenarkan oleh Rasulullah. Kata Nabi, jangan kamu bunuh dia. Kamu bunuh dia berarti seperti kamu bunuh orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Al-hadis kama qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita berkah umur, Allah berikan kita kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani. Semoga Allah angkat segala penyakit-penyakit kita dan keluarga kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Dan untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleh, yang perempuan. Dan yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua, semoga istiqomah menjalankan perintah Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah ila mamurati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'un lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin, tertulis Nabi SAW kepada sahabat Miqdad, Khalid bin Walid dan Usama bin Zaid. Hadis nomor 396. Wa Nabi Ma'bad al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in laqitu rajulan minal kufar faqtatalna fadaraba ihda yadayya bis-sayfi faqata'aha summa laza minni bisyajaratin faqala aslamtu lillah a'aqtuluhu ya Rasulullah bada'an qalaha faqala la taqtuluh. Qultu ya Rasulullah qata'a ihda yadayya summa qala dhalika ba'da ma qata'aha faqala la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika
qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Muttafaqun alaih. Dari Ma'bad Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu bahwa dia berkata, aku berkata kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa pendapatmu seandainya aku berjumpa dengan seorang laki-laki dari golongan orang-orang kafir, lalu mereka menyerangku dan memotong salah satu dari tanganku dengan pedangnya. Kemudian dia lari dariku dan berlindung di balik sepohon kayu. Lalu orang yang melakukan itu berkata, aku menyerahkan diri karena Allah. Wahai Rasulullah, apakah aku boleh membunuhnya setelah dia mengucapkan ucapan itu, ucapan tauhid? Nah, ini pendapat seandainya tapi sudah dijalani, Pak. Itu orang yang ngumpet itu sudah dibunuh sama Miqdad, Pak. Jadi awalnya saya mau bikin judulnya itu sahabat yang membunuh orang muslim, tapi kayaknya kurang sopan gitu ya. Jadi ini kasusnya sudah terjadi. Terus Miqdad ini bertanya kepada Rasulullah untuk memastikan kira-kira perbuatanku ini benar apa enggak. Paham kalimatnya banyak. Jadi kejadiannya sudah terjadi, ya, baru diceritakan kepada Rasulullah. Sahabatnya sudah membunuh, yang dibunuh pun sudah mati. Jadi ini memastikan kira-kira gimana nih, boleh nggak dibunuh nih? Rasul bersabda, janganlah kamu membunuhnya, nggak boleh. Miqdad membantah, wahai Rasulullah, lelaki itu telah memotong tanganku, dan setelah memotongnya dia sengaja mengucapkannya. Maksudnya habis selesai motong, dikejar sama Miqdad, ngumpet dia, baru dia bilang, aku menyerahkan diri karena Allah. Lah, enak sekali ini, dibunuh, Pak. Ya, ini orang ini dibunuh sama Miqdad. Dan setelah memotongnya dia sengaja mengucapkannya, apakah aku boleh membunuhnya? Ini Miqdad itu mengulang kalimat ini 2 kali untuk memastikan bahwa perbuatannya benar. Aku nggak salah ya Nabi. Soalnya ini dia sudah memotong tanganku kan menunjukkan bahwa dia musuh kita. Yang kedua, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu setelah dia tidak bisa melakukan penyerangan lagi. Gimana nih? Boleh nggak aku bunuh? Tapi Nabi tetap mengatakan, Rasulullah SAW menjawab, janganlah kamu membunuhnya. Seandainya kamu membunuh lelaki itu, maka sungguh dia seperti kamu sebelum kamu membunuhnya. Paham kalimat ini, Pak? Kalau kamu membunuh laki-laki itu, maka sungguh dia seperti kamu sebelum kamu membunuhnya. Miqdad sebelum membunuh laki-laki itu, status Miqdad itu kan Islam. Berarti kalau laki-laki itu dibunuh, maka statusnya Miqdad membunuh orang Islam. Paham kalimat ini, Pak? Ya, seandainya kamu membunuh laki-laki itu, maka sungguh dia seperti kamu sebelum kamu membunuhnya. Artinya sebelum kamu membunuh dia sudah Islam, maka membunuh dia sama seperti membunuh orang Islam. Tapi udah mati dia, kan? Ya, kejadiannya di perang ini. Sedangkan kamu berkedudukan sepertinya sebelum dia mengucapkan perkataan tersebut. Jadi karena kamu membunuh dia, maka status kamu pun boleh dibunuh. Itu loh maknanya, Pak. Karena kamu telah membunuh orang Islam, maka kamu boleh dibunuh. Hadis muttafaqun alaih. Sedangkan kamu berkedudukan sepertinya sebelum dia mengucapkan perkataan tersebut. Artinya berkedudukan seperti dia, artinya boleh dibunuh, Pak. Wah, repot. Kira-kira ini sahabat Miqdad dibunuh apa tidak, Pak? Jawabannya tidak. Karena ini baru mulai awal-awal perang. Banyak sekali perbaikan-perbaikan di zaman sahabat. Jadi Islam ini kan belum sempurna, Pak.
ketika Islam pindah dari Mekah ke Madinah, itu banyak sahabat melakukan hal-hal yang dipikir sahabat boleh. Ternyata ketika dipastikan ke Nabi, jawabannya tidak boleh. Maka kesalahan-kesalahan seperti ini dimaafkan. Tapi besok jangan diulang lagi. Benar Pak? Contoh simpel gini Pak, sebelum kita baca lagi. Ada seorang sahabat, matanya sakit. Matanya kalau zaman kita matanya belean. Keluar apa itu? Yang mata merah sampai keluar ada lendirnya itu namanya apa itu? Sakit mata kan? Nah, orang kalau matanya kayak gitu kan kalau sujud di tanah kan sakit gitu. Maka dia inisiatif. Dia nyari bantal. Nah, akhirnya sujudnya di bantal. Sujud di bantal. Ketika Rasulullah menengok dia, Nabi mengambil bantalnya terus dibuang. Kata Nabi, jangan kamu sujud di atas bantal. Kalau kamu nggak bisa sujud di atas tanah, kamu gini aja, gini namanya isyarat, gitu loh Pak. Jadi jangan dipaksain. Nah kalau sujud di atas bantal kan berarti memaksakan tetap sujud, cuma alasnya bantal. Nabi nggak suka dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Bantalnya dibuang, terus dikasih penjelasan. Kamu kalau sujud jangan di atas bantal, tidak sah. Kamu sujudnya Bang, kayak gini saja. Kalau memang nggak bisa Bang, sujud di tanah seperti itu. Nah, hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa zaman sahabat, hampir semua sahabat itu terkadang tidak semuanya, itu mengambil ijtihad masing-masing. Berarti kesimpulannya, Miqdad pun ijtihad kalau orang ini bukan Islam, maka karena dia bukan Islam tak bunuh halal. Gitu loh Pak. Paham kalimat ini ya? Dia berijtihad, dia berkeyakinan, dia nggak cocok dibilang Islam Rasul. Orang dia habis potong tanganku, kemudian lari, habis lari tak kejar ngumpet bilang aslam tuh, enak aja kamu, tebas. Mungkin kalau bagi kita benar itu dibunuh aja, itu paling dia bilang Islam itu biar gak dibunuh. Tapi ternyata nggak gitu Pak. Ternyata ini nggak dibenarkan oleh Rasulullah. Kata Nabi, jangan kamu bunuh dia. Kamu bunuh dia berarti seperti kamu bunuh orang Islam. Dan ketika kamu telah membunuhnya, maka kamu boleh dibunuh. Wah, repot ini Pak. Tapi nanti Miqdad tidak dibunuh karena ini dari awal permulaan Islam. Wajar, sahabat belum ngerti. Tapi sahabat ijtihad itu banyak. Kasusnya banyak. Nanti kalau kita ngaji sampai hatam, kita akan lihat betapa luasnya ya ijtihad para sahabat. Artinya kalau di zaman Rasulullah saja banyak terjadi perbedaan, apalagi di zaman sekarang. Makanya kita sebenarnya sama perbedaan itu nggak usah terlalu fanatik kan. Maksudnya fanatik itu apa? Artinya jangan pernah menganggap bahwa orang itu harus ikut kita semua ya. Karena perbedaan di zaman sahabat itu sudah lumrah, sudah wajar. Abu Bakar dengan Umar itu tidak pernah sama loh Pak, dalam segala apapun. Abu Bakar kalau zikir itu tidak ada suaranya. Bahkan kalau zikir diam. Abu Bakar ketika ditanya, kenapa kamu zikirnya diam? Allah kan maha tahu, Allah maha ngerti, jadi nggak perlu saya pakai suara. Kalau Umar zikirnya kenceng, kenceng banget itu. Ditanya sama Nabi, wahai Umar kenapa kau zikirnya jalan? Biar nggak ngantuk. Bapak lebih setuju yang mana? Setuju yang mana? Ya dua-duanya benar Pak, dua-duanya benar. Ketika Bapak tidak ngantuk dan Bapak menikmati zikir, ya Bapak boleh memakai gayanya Abu Bakar, zikirnya sir. Tapi kalau Bapak pengen semangat, biar enak, biar kuat, ikuti tradisinya Umar. Ya, jar terang-terangan. Nah, Abu Bakar sama Umar beda loh Pak.
Nanti Utsman juga beda, Ali bin Abi Thalib. Tapi Nabi nggak komplain ya, Nabi nggak bilang kamu harus sama seperti aku 100%. Selama itu boleh, maka Nabi tidak melarang. Tapi kalau salah ya Nabi tetap tegur seperti ini. Nabi tetap tegur ini Mikdad, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah setelah dia dikepung, tetap dia Islam. Bahasa kita mungkin Islam terdesak gitu ya. Masuk Islam gara-gara kepepet, itu pun tetap Islam. Ya tetap Islam, nggak boleh. Karena kalau kata para kiai itu mengatakan kalau ada orang ngomong Islam, udah kita yakin kalau dia Islam, ya. Gak usah nanya, ya. Gak usah kita tajasus. Oh dia udah bilang Islam kok. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah udah dia Islam. Urusan dia bohong atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah. Zada al-Bukhari fi hadzal hadis annahu alaihi salam qala lil Mikdad. Imam Bukhari menambahkan lafaz dalam hadis ini. Ini kan hadisnya muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Jadi kalimatnya Imam Bukhari dengan kalimatnya Imam Muslim itu sama Pak, maka disebut muttafaqun alaih. Namun Imam Bukhari punya kalimat yang sama dengan Imam Muslim, cuma beliau punya kalimat yang lain, makanya disebut zada al-Bukhari. Ini artinya Imam Muslim nggak punya kalimat ini, yang punya kalimat ini cuma Imam Bukhari gitu loh. Imam Muslim hanya punya matan hadis yang di atas, yang di bawah yang dipunya oleh Imam Bukhari. Namanya Imam Bukhari menambahkan lafaz dalam hadis ini, idza kana rajulun mu'min. Jadi karena Mikdad ini masih belum terima Pak, masa sih orang kayak gitu disebut Islam? Orang jelas-jelas dia bilang Islam setelah saya bunuh kok. Kecuali sebelum berperang dia bilang aslamna barulah Islam. Ini kan habis motong tangan saya, ngumpet ya, pas ketahuan bilang aslamna. Kok kayaknya masih belum masuk ini kata Mikdad. Maka Nabi bilang ini Pak, biar Mikdadnya itu mikir. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Mikdad, idza kana rajulun mu'min, jika ada seorang laki-laki mukmin yang menyembunyikan keimanannya beserta orang kafir. Jadi kalau ada laki-laki dia itu beriman, cuma karena dia tinggal di lingkungan orang-orang kafir, dia nggak berani ngaku mukmin gitu loh Pak. Bahasanya karena minoritas, dia nggak berani mengatakan dirinya mukmin karena memang tinggal bersama dengan orang kafir. Lalu dia menampakkan keimanannya, maka apakah aku akan membunuhnya? Ayo kita, seandainya ada dia itu laki-laki, dia ikut perang itu gara-gara disuruh sama orang kampungnya. Begitu ketemu kamu dia bilang Islam, kamu bunuh emang. Mikdad diem Pak, karena memang kasusnya seperti itu. Perlu kita pahami perang Badar Pak, itu tidak semuanya berangkat atas keinginannya loh. Dalam kitab Nurul Yakin disampaikan ketika Abbas itu paman Nabi itu perang Badar. Di saat itu sebelum paman Nabi masuk Islam, Abbas itu gabung sama Abu Jahal. Jadi Abbas yang nanti punya anak namanya Abdullah bin Abbas, anaknya disebut Ibnu Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah. Itu ketika ditanya sama Nabi, wahai paman, kok kamu ikut perang? Aku dipaksa sama Abu Jahal. Aku dipaksa. Artinya bukan keinginannya. Cuma kan Nabi bilang gini, walaupun kamu dipaksa, tapi kan kamu tetap musuh kami karena kamu membela Abu Jahal. Maka konsekuensinya musuh tetap harus ditangkal, gitu loh Pak. Ini menunjukkan mungkin ada Pak sebagian orang-orang kafir yang sebenarnya mukmin, tapi karena tinggal di Mekah, di mana Mekah mayoritas kafir, mukminnya minoritas, sehingga dia takut kalau dia bilang saya muslim bisa dibunuh Pak. Akhirnya dia menyembunyikan keimanan.
Lah ketika ada perang Badar, ini kan pertemuan pasukan muslimin melawan pasukan kafir. Ada ini orang mukmin ketemu muslimin, aku sama kamu sama dong, aku mukmin, nggak percaya, tebas, ya mati pak. Ini yang terjadi itu, yang terjadi seperti ini, ya. Karena Mikdad itu nggak pernah menyangka, nggak mungkin kamu muslim, orang kamu bareng sama orang-orang kafir, tanganku dipotong, berarti kamu rombongan mereka, kamu kafir. Maka dibunuh sama Mikdad. Tapi Nabi mengatakan jangan membunuhnya. Walaupun dia mengucapkan kalimat itu di saat terdesak, status dia tetap muslim. Maka seperti itulah kamu yang menyembunyikan keimanan kamu di Mekah sebelumnya. Bahkan Nabi mengungkit masa lalu Mikdad. Mikdad ini termasuk sahabat Muhajirin yang ketika dulu tinggal di Mekah itu nggak berani ngaku Islam. Setelah mereka hijrah ke Madinah, baru berani ngaku kalau dia Islam. Nah, ini pentingnya mayoritas pak. Mayoritas itu penting loh pak. Jadi walaupun Islam KTP itu nggak apa-apa, nambah-nambah aja udah, supaya kita ini banyak gitu loh pak. Bapak bisa bayangin, kalau orang Islam hanya mencari kuantitas, jumlahnya dikit banget pak, dikit sekali itu. Pokoknya kalau nggak iman klaim, nggak rajin tahajud, kita nggak sebut sebagai jamaah kita. Habis nih jamaah kita nanti. Jadi yang Islam KTP nggak masalah. Bahasanya apa? Menambah jumlah. Biar Islamnya mayoritas. Akhirnya karena Islamnya mayoritas, kita mau ngapain juga enak. Mau bikin maulid enak, mau bikin acara pengajian enak, mau bikin, karena orangnya banyak, Islam semua gitu loh. Tapi kalau minoritas kan takut kan. Di mana-mana minoritas itu selalu ditindas oleh mayoritas, ya. Nah, status orang-orang beriman ada yang tinggal di Mekah karena minoritas, maka nggak berani ngaku sebagai orang Islam. Namanya menyembunyikan keimanan. Ada pertanyaan? Dari jamaah, boleh lanjut. Keterangan dalam hadis ini dijelaskan bahwa sesungguhnya setiap manusia yang telah terbukti adanya dalil tentang keislamannya, baik berupa ucapan dan perbuatan, maka dia akan dihukumi sebagai orang Islam. Bahkan orang yang nggak sholat itu tetap disebut Islam. Paham? Dan dia akan dihukumi sebagai muslim yang haram untuk dibunuh. Jadi nggak boleh bunuh orang Islam, itu nggak boleh. Kecuali jika terbukti dia telah kafir, maka tidak mengapa membunuhnya di medan perang. Dan sungguh dahulu Nabi SAW telah menghukumi Islamnya Bani Huzaimah. Jadi sebelum tak baca, Khalid bin Walid Pak, itu kan panglima perang. Khalid bin Walid diutus ke daerah Bani Huzaimah, ya. Orang Bani Huzaimah itu ngomong bahasa Arabnya belum lancar, ya. Sementara Khalid bin Walid itu lancar berbahasa Arab dan beliau memang tinggal di kota. Bahasanya wong kota suruh dakwah di kampung, itu loh Pak. Orang kampung mau ngomong pakai bahasa kota belum lancar. Nah, akhirnya niatnya ngomong saya mau masuk Islam, tetapi terjemahannya malah kami sembah matahari. Padahal awalnya niatnya pengen ngomong saya pengen masuk Islam, karena memang belum terlalu pintar bahasa. Jadi mereka adalah orang-orang yang telah dibunuh oleh Khalid bin Walid. Jadi sebelum tak baca tak kasih ceritanya dulu. Begitu Khalid bin Walid masuk ke Bani Huzaimah, orang-orang Bani Huzaimah itu bilang gini, sobakna. Di dalam hati Bani Huzaimah itu pengen ngomong aslamna, pengen ngomong kami masuk Islam, cuma nggak ngerti bahasanya apa gitu. Akhirnya ngomong sobakna. Kayak kita kalau di kampung sembahyang gitu loh Pak. Harusnya kan ngomongnya apa? Sholat gitu kan. Oke, sembahyang apa rukun? Sembahyang berarti kamu kan Islam. Sembahyang di Jawa, sembahyang ini sholat Pak.
Kalau orang Hindu sembahyang itu apa? Gitu Pak, bener ini. Oh, ada orang kota mampir ke kampung. Kamu udah sembahyang? Loh, kok sembahyang? Kamu Islam nggak sih? Islam. Sembahyang berarti kamu ke pura? Enggak. Ke masjid. Kok sembahyang ke masjid? Sembahyang itu maknanya sholat. Paham kalimat ini ya? Akhirnya sama ini. Bani Khuzaimah sebenarnya pengen ngomong aslamna, kami masuk Islam. Cuma nggak bisa, mereka belum tahu terjemahnya bahasa Arabnya masuk Islam itu apa. Akhirnya mereka memakai bahasa kampung. Bahasa kampung mereka sobana, sobana. Sementara Khalid bin Walid menerjemah sobana itu apa? Kami sembah matahari, kami sembah matahari. Akhirnya Pak, Bani Khuzaimah semuanya dibunuh oleh Khalid bin Walid karena dipikir mereka nggak mau masuk Islam. Tuh ini berat ya, kita baca. Mereka dihukumi Islam dengan ucapan mereka sobana, sobana, kami sembah matahari, kami sembah matahari. Karena mereka belum fasih dalam bahasa mereka, salah ucap. Harusnya mereka mengucapkan apa? Aslamna, kami masuk Islam. Maka mereka dibunuh oleh Khalid bin Walid. Dibunuh semua itu kan. Berarti Khalid bin Walid dosa. Enggak. Loh, kok enggak dosa? Khalid bin Walid enggak tahu. Enggak tahu Pak. Kalau tahu enggak akan mungkin dibunuh. Ini kan yang tadi saya sampaikan. Awal-awal permulaan Islam, sahabat pun juga pernah melakukan kesalahan. Paham ya? Karena belum dikasih tahu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika berita ini sampai kepada Nabi, beliau berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, sesungguhnya aku membebaskan diriku dan kembali padamu dari sesuatu yang telah diperbuat oleh Khalid. Jadi Nabi itu simak-simak juga Pak, karena ini sudah dibunuh dan mati semua ya. Jadi kalau mau marah-marah juga, ya udah mati. Cuma Nabi bilang sama Khalid, Khalid itu mereka itu udah masuk Islam. Orang bilangnya sobana, sobana itu maksudnya aslamna. Cuma mereka nggak bisa ngomong. Mereka orang kampung, bahasanya belum pas. Kayak kita, Ustaz, itu teman Ustaz itu Hindu ya, mau bilangnya sembahyang. Sembahyang artinya sholat, tahu nggak ya? Sembahyang artinya apa? Di Demak masih sama Pak. Ibu saya itu jarang bilang, wes sholat atau burung enggak? Wes sembahyang atau burung? Nah, Bapak kalau orang Jawa pasti tahu. Di kampung saya itu bahasanya sembahyang. Sembahyang itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya menyembah Allah, gitu. Cuma kalau Bapak nggak pernah ke kampung, Bapak nggak tahu, Bapak bingung kok sembahyang orang Hindu aja sembahyang. Padahal sembahyang itu maknanya sholat, gitu loh Pak. Sama seperti kasusnya Khalid bin Walid, sobana. Khalid mikir kami sembah matahari, oh tak bunuh habis ya. Dibunuh semua sama Khalid. Nabi langsung doa, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Setelah itu Khalid bin Walid membayar diat untuk mereka ahli waris dari orang-orang yang telah dibunuh oleh Khalid. Jumlahnya Pak, satu nyawa itu 100 ekor onta. Ini orang Islam itu mahal Pak, mahal sekali. Andaikan syariat Islam ini dijalankan, tak jamin penjara kosong Pak. Penjara kosong pasti. Satu nyawa 100 ekor onta. Satu onta aja kalau turun 40 juta, 40 kali 100 hitung diri. Berapa jumlahnya? Dan membayar diat 100 itu kalau pihak keluarganya memaafkan Pak. Kalau pihak keluarganya tidak memaafkan, maka pembunuh harus dibunuh. Itu kisos namanya. Di Indonesia belum berlaku hukum ini. Berarti bebas? Enggak, nanti di akhirat jalannya. Orang di Indonesia yang telah membunuh seseorang dan belum bertobat, walaupun di penjara seumur hidup, tetap nanti di akhirat dibunuh. Jadi penjara itu tidak bisa menggugurkan hukum akhirat. Paham kalimat ini Pak ya? Nah, Indonesia kan belum semuanya memakai syariat Islam. Ada beberapa
hukum Islam yang memakai syariat Islam. Contohnya nikah. Nikah kita di Indonesia masih pakai ya, alhamdulillah. Tapi kalau hukum-hukum pidana itu sebagian belum Pak. Contoh mencuri tidak dipotong tangan, zina tidak dirajam, apalagi bunuh tidak dibunuh. Tapi ada juga yang menjalankan. Jadi tidak semua Indonesia itu tidak menjalankan, ada sebagian, termasuk menjalankan hukum Islam dalam pembahasan waris. Terus apa lagi? Nikah kan pakai hukum Islam Pak ya. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia di mana laki-laki tidak sah menikah dengan laki-laki. Kalau Bapak tinggal di Thailand, di Thailand disaing Pak. Jadi kalau di Thailand itu kondangan pengantinnya cowok semua, repot. Pengantinnya cowok semua, apa? Ya, untuk kita masih penting. Artinya gini loh, walaupun Indonesia tidak menjalankan semuanya, tapi tidak berarti tidak, gitu loh. Ada sebagian syariat Islam yang sudah dijalankan, terutama dalam bab nikah. Di Indonesia boleh nggak nikah dengan adik kandung? Nikah dengan ibu? Nggak boleh. Berarti kan Indonesia juga mengamalkan syariat Islam gitu loh. Walaupun masalah hukum pidana belum bisa dijalankan. Dan ada pun makna kalimat maka sungguh dia seperti kamu sebelum kamu membunuhnya, yaitu darahnya dijaga dan tidak boleh ditumpahkan. Sedangkan kamu berkedudukan sepertinya sebelum dia mengucapkan perkataan tersebut, yaitu seperti orang yang dibolehkan untuk dialirkan darahnya karena adanya hukum qisas, dan bukan diartikan sebagai sahabat menjadi kafir. Jadi Nabi mengatakan dan kamu apa? Sebelum itu bukan diartikan berarti sahabat kafir halal darahnya, enggak gitu Pak. Maknanya sahabat, kalau orang kafir boleh dibunuh, maka sahabat yang membunuh orang Islam juga boleh dibunuh. Tapi bukan berarti sahabatnya kafir, bukan. Tak ulang ya. Jika orang kafir boleh dibunuh dalam perang ya, maka orang Islam yang membunuh orang Islam itu juga boleh dibunuh. Sama-sama boleh. Tapi yang bunuh siapa? Yang mancung kepalanya siapa Pak? Al-Hujur, hakim, artinya ada aturannya. Di tengah jalan kita bunuh orang nggak boleh ya. Namun dalam kenyataannya sahabat tidak dikisos dalam kasus ini. Jadi Mikdad, Khalid bin Walid itu nggak dibunuh sama Rasulullah. Mereka hanya membayar apa? Dia 100 ekor onta untuk satu nyawanya. Mahal apa murah Pak? Mahal, makanya jangan main-main nama nyawa orang. Kalau yang dibunuh 7 orang berarti 700 ekor onta. Kalau yang dibunuh satu gedung, hitung sendiri ya. Hadis nomor 367. Sekarang kita bahas sahabat 97. Sahabat Usamah bin Zaid. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Huraqah min Juhainah. Fasubahna al-qauma ala miyahihim wala haqqu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum. Falamma qusainahu qala la ilaha illallah. Al-hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mengutus kami ke daerah Huraqah dari suku Juhainah. Jadi Yaman dulu Pak, Nabi itu kirim-kirim jamaah, ayo kamu tak kirim ke sana, bikin orang sana masuk Islam. Kamu tak kirim ke sana, bikin orang sana masuk Islam. Sehingga Islam itu di zaman sahabat bisa menguasai sepertiga dunia. Ini hebat Islam itu. Kirim Pak, kirim jamaah kemana-mana. Ya zaman dulu. Sekarang kan sudah banyak umat Islam di seluruh dunia Pak. Sekarang sudah ada Islamnya. Percaya atau tidak percaya, tidak ada satu tempat pun kecuali di situ ada umat Islam. Maka umat Islam yang tinggal di lingkungannya berkewajiban untuk berdakwah, mengajak orang-orang lain untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami serang mereka secara mendadak di pagi buta di pusat air mereka.
Jadi ini siasat, ya. Pagi-pagi orang belum pada bangun diserang. Aku dan seorang laki-laki dari Ansor bertemu dengan seorang laki-laki dari golongan mereka. Setelah kami dekat dengannya, pas lagi mau nyerang, Pak, ada satu orang kampung tersebut itu bilang kayak gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan dia memang Islam, Pak. Jadi ini saya pernah baca ini di tafsir Sawi. Ini kan ada asbab nuzulnya. Jadi laki-laki ini penduduk asli apa? Bani suku Juhainah. Dia itu sudah masuk Islam sebelumnya. Cuma dia di situ sendirian, gak ada temannya, yang lainnya kafir semua. Maka dia ngumpet, dia punya tekad nanti seandainya ada sahabat-sahabat Nabi yang datang ke sini, saya akan terang-terangan aku Islam, supaya saya ini diselamatkan dan saya bisa ke Madinah. Betul, Pak. Pasukannya Usamah datang, ya. Langsung dia bilang gini, la ilaha illallah. Begitu dia ngomong la ilaha illallah, orang Ansor tersebut menahan dirinya dari membunuhnya. Mau bunuh gak jadi, la ilaha illallah, Islam berarti. Tapi Usamah lain. Sedangkan aku Usamah menusuknya dengan tombak Allah, bunuh bener mati. Mati, Pak. Sahabat Ansor mau bunuh gak jadi, sama Usamah diambil tombak, tancapin mati dia. Padahal ini Islam. Oh ini yang seru nih, Pak, ceritanya nih, rame ini. Sesampainya kami di Madinah, berita tersebut sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya kepadaku, wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Aku berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya orang itu hanya ingin mencari perlindungan saja, tidak mungkin dia Islam itu haram itu. Itu pasti dia bilang la ilaha illallah karena takut dibunuh. Beliau bersabda, apakah kamu membunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Beliau terus-menerus mengulangi perkataan itu padaku. Itu kalimat diulang terus, Pak, sampai gatal kupingnya Usamah itu. Apakah kamu telah membunuh dia? Bapak ngerasainnya apa itu rasanya itu, Pak? Apakah kamu telah membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apakah kamu Usamah diem mingkem, Pak, gak bisa ngomong apa-apa, Pak. Diam dia, kepalanya nunduk ke bawah. Beliau terus-menerus mengulangi perkataan itu padaku hingga aku berangan-angan andai diriku belum masuk Islam sebelum hari itu. Artinya sampai Usamah itu punya di dalam hatinya, andai saja aku bukan sahabat, andai aja aku bukan orang Islam, pasti gak diomelin sama Nabi segini parahnya. Nabi itu marah besar juga. Karena Usamah telah membunuh seorang Muslim. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, bukankah dia telah mengucapkan la ilaha illallah, mengapa engkau tetap membunuhnya? Aku katakan, wahai Rasulullah, dia mengucapkan itu semata-mata karena takut dari senjata. Beliau bersabda, mengapa engkau tidak belas saja hatinya, hingga engkau dapat mengetahui apakah dia mengucapkannya karena takut senjata atau tidak. Beliau mengulang-ulang ucapannya itu hingga diriku menghayal, lebih baik aku masuk Islam mulai hari itu saja. Hadis muttafaqun. Nabi marah besar. Ya, ini yang salah siapa? Ya sudah dimaafin, Pak. Usamah sudah dimaafkan. Tapi ini memberikan pelajaran besar kepada kita. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha tidak boleh dibunuh, ya, walaupun di dalam medan perang. Dalam riwayat yang lain disampaikan, maka Rasulullah SAW bersabda, apakah dia mengucapkan la ilaha illallah dan kau membunuhnya? Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkannya karena takut dengan senjata. Maka Nabi bersabda, apakah kamu sudah membelah dadanya? Emang kamu sudah belah dadanya? Emang kamu lihat di situ, kamu tahu marahnya habis, Pak. Nabi kalau marah itu merah mukanya Nabi. Nabi kalau marah itu semua sahabat gak ada brand. Dan melihat hatinya sehingga kamu tahu bahwa dia mengucapkannya atau tidak, maka tidak henti-hentinya Nabi mengulang-ulang kalimat tersebut sehingga aku berhayal lebih baik aku masuk Islam pada hari itu saja. Keterangan
dalam hadis ini sudah jelas bahwa kita dilarang membunuh orang yang mengucapkan kalimat tauhid, sekalipun kita menganggap bahwa dia mengucapkannya karena takut dengan kita. Karena Islam hanya menghukumi yang dilihat oleh mata, betul Pak? Makanya kalau nggak ada bukti, berarti dia nggak boleh dihukum. Contoh, ada orang menuduh kamu mencuri ya, walaupun dia pencuri yang sesungguhnya Pak, tapi kalau nggak ada saksi, tetap dia lolos. Karena memang Islam itu melihat yang jelas, yang tampak. Termasuk nuduh orang nyuri Pak, itu butuh saksi berapa? Kalau orang nyuri butuh saksi dua-duanya harus laki-laki. Kalau menuduh orang zina, itu butuh saksi 4. 4-4-nya harus laki-laki, 4-4-nya harus melihat langsung. Nggak boleh lewat video. Ya, harus benar-benar langsung live. Kalau 4-4-nya nggak melihat langsung, maka 4-4-nya dicambuk. Ya, namanya had qadhaf. Islam itu ketat sekali ini Pak dalam masalah pidana ini. Ya. Jadi Islam ini simpel saja. Pokoknya kalau dia la ilaha illallah berarti dia orang Islam. Masalah hati itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau manusia. Dan membebaskan diri dari apa yang diucapkan oleh hati manusia. Karena urusan hati hanya Allah sajalah yang maha tahu. Jadi ini kembali ke pembahasan kita. Pokoknya kita nggak boleh suudzon. Suudzon kan berarti kita mendustakan yang kita lihat dan meyakini sesuatu yang nggak kita lihat. Paham kalimat ini Pak ya? Contoh ginilah Pak. Contoh ini simpel saja. Ada orang di bulan Ramadan keluar dari warteg. Nah, contoh Pak. Mulutnya berminyak. Nah, mulutnya apa? Terus Bapak tanya, nggak puasa ya? Saya puasa. Ayo, Bapak ngumumin dia puasa apa tidak? Dia keluar dari warteg, tapi Bapak nggak lihat dia makan. Bapak nggak melihat dia makan, tapi Bapak melihat dia keluar dari warteg. Mulutnya berminyak. Nah, dia ngomong, Bapak nggak puasa ya? Saya puasa. Ayo, Bapak ngumumin dia puasa apa tidak? Ayo Pak. Puasa, tetap. Tapi ada minyaknya. Ya kan bisa jadi minyaknya itu kesenggol gorengan gitu kan. Artinya kan belum tentu makan Pak. Ini kesenggol gorengan atau apa gitu kan. Nah itu Islam tuh kayak gitu, makanya gitu loh. Bukan berarti kita harus ngecek ini bener atau enggak. Ya enggak gitu, repot. Kalau apa-apa harus modelnya kayak gitu, intel itu Pak. Islam kan kayak gitu Islam. Pokoknya kalau dia bilang puasa, ya udah kita harus nonton saja dia mau puasa. Kalau kita bilang udah sholat, udah ya udah, berarti kita percaya saja dia sudah sholat. Urusan dia bohong apa tidak itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam hanya menghukumi yang zahir saja. Contoh ada laki-laki sama perempuan berduaan, udah nikah, udah kita nggak boleh menggiring dia, mengarak dia gara-gara gak punya buku nikah. Nah, pokoknya kalau dia sudah ngomong nikah, saksinya ada, walaupun gak ada suratnya, tetap kita sebut dia sudah nikah. Gitu loh Pak, secara hukumnya gitu. Ya, jadi yang terlihat saja, urusan dia bohong apa tidak, jujur apa tidak, kita kembalikan kepada Allah. Ini pun yang berlaku di Madinah. Di Madinah itu ada 300 orang munafik. Orang munafik itu siapa? Orang yang ngakunya Islam sebenarnya kan kafir. Jadi di Madinah itu Pak, ada orang-orang munafik. Ya, mereka sebenarnya Islamnya terpaksa dan Islamnya itu pura-pura. Mereka punya niat, punya ambisi. Andaikan Madinah diserang Romawi, andaikan Madinah diserang Persia, maka kami akan mengatakan dengan sejujurnya bahwa kami hanya berpura-pura menjadi Islam. Itu pun yang munafik Pak, sama Rasulullah nggak boleh dibunuh. Padahal 300 jumlahnya. Kenapa? Karena serba salah. Mau dibunuh dia sholat duhur. Munafik sholat duhur loh Pak. Orang munafik itu duhur sholat, asar sholat, maghrib enggak. Maghrib, isya, subuh tidak sholat. Islam yang tidak taat. Ya.
Kita nggak boleh dia bilang kafir, walaupun nggak sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dia bilang la ilaha illallah. Terbukti Idul Adha dia datang sholat, ya. Idul Fitri datang, ya, pembagian daging antri, ya gitu ya. Ya serba salah ini Pak. Jadi nggak boleh kita bilang bukan orang Islam. Saya kan Idul Fitri ikut sholat Idul Fitri, ya. Walaupun dua asar nggak sholat, nah, tetap Islam kan. Walaupun Islamnya Islam KTP itu, ya. Semoga Allah terima pengajian kita ini, dan semoga Allah SWT ya berikan kita istiqomah untuk senantiasa beriman, dan semoga Allah jaga iman kita, jaga iman keluarga kita, anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hijratu millatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu millatu hadina hamalal islam lana dina. Wassalam.